Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendengar tentang evolusi, pikiran kita pasti langsung menuju kepada manusia yang wujudnya seperti kera dan menjadi manusia yang seperti sekarang. Tetapi dalam Al-Quran mengatakan, Allah menciptakan Nabi Adam di surga. Dan dengan ditambah pemikiran evolusi ini seperti teori Darwin, muncul sebuah pilihan, evolusi atau Islam, sains atau Al-Quran. Buku ini akan menjawabnya. Buku Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern karya Sohaib Ahmad Malik ini memiliki tebal buku halaman sebanyak 516 halaman dengan ukuran 15 kali 23 cm. Buku ini merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari buku aslinya yang pertama kali rilis di New York pada tahun 2021 dengan judul Islam and Evolution, Al-Ghazali and the Modern Evolutionary Paradigm. Buku terjemahan ini diterbitkan oleh penerbit Rene Islam, kelompok penerbit Rene Book, dan buku ini merupakan cetakan pertama yang terbit pada bulan Mei 2023. Buku ini dapat ditemukan pada toko-toko buku terpercaya dengan harga buku seharga Rp156.000. Bagaimana review tentang penjelasan isi bukunya? Mari kita saksikan berikut ini. Pada bab 1 ini kita telah melihat sains, evolusi, sejarah, teori, dan beberapa kritikan yang digunakan orang terhadap teori tersebut. Teori evolusi yang dicetuskan Darwin lebih dari 150 tahun yang lalu dan dikombinasikan dengan teori genetika Mendel melalui perkembangan sains menjadi aliran baru yang dinamakan neo-darwinisme atau sintetis modern yang berdasar pada 3 prinsip utama, yaitu pertama, depth time, kedua, leluhur bersama, ketiga, seleksi alam, serta mutasi acak. Namun teori tersebut mendapat banyak pertanyaan di kalangan ilmuwan terkait mekanika penyebabnya atau prinsip ketiga dari daftar di atas. Para kritikus mekanika penyebab neo-darwinisme beranggapan apapun hasil dari revisi kelak sepakat dengan konsep leluhur bersama semuanya berimplikasi bahwa seluruh entitas biologi, termasuk Adam dan Hawa, memiliki orang tua. Kreasionalisme paling sering digunakan untuk menggambarkan keyakinan bahwa penciptaan terjadi secara harfiah, seperti yang digambarkan dalam kitab Kejadian untuk orang Yahudi maupun Kristen atau Al-Quran untuk umat Muslim. Telah disebut bahwa kata kreasionalisme ini terkadang digunakan secara peyoratif sebagai rival terhadap evolusi. Dengan demikian, tiap posisi yang membawa label ini dipandang sebagai sebuah posisi yang tidak saintifik. Selanjutnya, pada bab 2 ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu membahas tentang 3 narasi penciptaan dalam Islam. Pertama, tentang langit dan bumi, tanpa menyebutkan durasi prosesnya. Kedua, membahas kehidupan non-manusia yang bermula dari air tanpa menjelaskan mekanisme tumbuhan dan hewan muncul di bumi. Dan yang ketiga, memberikan detail ajaib tentang penciptaan Adam sebagai bapak manusia. Penting untuk para sarjana memahami teks-teks ini secara konsisten dan koheren melalui prosedur hermeneutis untuk menghindari pemaksaan narasi evolusi. Perbedaan antara narasi Injil dan Islam termasuk konsep dosa asal yang tidak dikenal dalam pemikiran Islam, serta ketidakbersinggungan dalam Islam dengan umur bumi, silsilah kenabian, dan banjir Nuh dalam konteks sains modern. Selanjutnya, pada bagian kedua ini membahas bagaimana klasifikasi tentang Islam dan evolusi dikembangkan.
Bagaimana bagian ini juga memberikan sejumlah klasifikasi tertentu yang fokus hanya pada leluhur bersama dengan 4 posisi. Yang pertama yaitu kreasionisme, yang kedua yaitu pengecualian manusia, yang ketiga pengecualian Adam, dan yang terakhir itu tidak ada pengecualian. Selanjutnya, bagian ini juga membahas sejumlah pokok dalam setiap tubuh bagi mereka yang menolak evolusi secara keseluruhan ataupun parsial. Ada 3 kritikan yang biasa muncul, yaitu ada kritikan saintifik, kritikan metafisika, dan kritikan hermeneutis. 3 tokoh dan 1 kelompok mengambil kutipan dari Barja tanpa mempertimbangkan konteks dan lemahnya. Meskipun karya-karya mereka sebenarnya berdasarkan prinsip DCB yang berbeda dengan teori evolusi modern, meski terdapat kesan evolusioner dalam beberapa kutipan. Perlu berhati-hati karena bahasa dan skema entitasnya menggabungkan fisik dan metafisika. Penting untuk tidak mengulangi kesalahan ini dalam menghubungkan sains modern dengan sejarah intelektual Islam, terutama mengingat potensi kesalahan terjemahan dan keterbatasan pemahaman holistik. Adanya kemungkinan kesamaan dengan pandangan evolusi modern dalam dokumen sejarah atau pemikiran terdahului perlu diakui, tetapi klaim harus dibaca dengan hati-hati. Kemudian sampai di bab 3, pertimbangan metafisika. Bab ini menjelaskan tentang peluang, naturalisme, dan ineviensi yang mengetahui kerangka pemikiran Asy'ariyah dari karya Al-Ghazali. Dibandingkan dengan Defined Action Prospect atau DAP, hasilnya disimpulkan bahwa tidak selaras. DAP di sini dilihat sebagai sebuah bentuk saintisme dari perspektif Asy'ariyah. Dan selain hal ini, ada 3 masalah yang dievaluasi, yaitu PON, POC, dan POI. Dengan inti dari poin-poin penjelasan ini, kerangka pemikiran metafisika Al-Ghazali sepenuhnya kompatibel dengan kreasionisme, pengecualian manusia, pengecualian Adam, dan tanpa pengecualian. Selanjutnya membahas desain intelijen, yang bermaksud untuk melakukan asesmen ID atau desain intelijen dari sudut pandangan saintifik dan teologis. Status saintifik ID tampaknya tidak jelas saat ini. Terlihat komunitas sains tidak mengakui ID sebagai teori yang saintifik. Dari sudut pandang biologis, telah dievaluasi ID dari pendekatan bottom up dan top down. Dari pendekatan bottom up, baik desainer biologis maupun desainer kosmologis tidak secara ketat menjamin Tuhan sebagai desainer. Untuk menyimpulkan jika Tuhan adalah desainer yang dimaksud, ID, dibutuhkan argumentasi tambahan, di mana penjelasan ID sendiri itu tidak cukup. Untuk ini, dari pendekatan top down, diamati bahwa Tuhan bisa menciptakan benda yang kompleks ataupun benda yang sederhana. Dalam susunan kemungkinan yang tersedia bagi kemampuan kreatif Tuhan, tidak ada yang fundamental pada konsep desain yang secara eksklusif menghubungkannya dengan Tuhan. Konsekuensinya, apakah elemen dalam penciptaan terdesain atau tidak, hal ini jadinya tidak relevan. Namun, ini bukanlah untuk menghilangkan eksistensi desain dalam penciptaan, melainkan hanya menempatkannya dalam paradigma Asy'ariyah yang lebih luas, yang mana desain bukanlah hal yang dibutuhkan Tuhan untuk menciptakan. Akhir, bab ini membahas dimensi moral, sebagaimana problem of objective morality, karena Al-Ghazali adalah seorang penganut teori perintah Tuhan. Dia percaya bahwa moralitas adalah apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Berdasarkan hal itu, tidak ada yang secara intrinsik baik dan buruk secara moral. Semuanya berdasar pada perintah Tuhan melalui firman-Nya. Hilangnya objektivitas moral adalah sebuah konsekuensi alami dari kerangka pemikiran Al-Ghazali. Terakhir, pada bab 4, setelah memahami mengenai hermeneutika Al-Ghazali, kita dapat menyimpulkan yang pertama, Al-Ghazali secara definitif tidak menganut sebuah paham oposisi yang memberikan bobot epistemologis terhadap akal dan wahyu.
Yang kedua, Al-Ghazali mengklarifikasi bahwa ketika sebuah posisi muncul konflik, maka tidak seharusnya seseorang menekuk nas agar sesuai dengan keinginan orang tersebut. Yang ketiga, Al-Ghazali tidak memiliki keraguan untuk menangguhkan sebuah kesimpulan ketika nas dalam Al-Quran tidak berbicara mengenai hal tersebut. Yang keempat, Al-Ghazali mengapresiasikan korelasi yang mungkin antara sains dan kitab suci. Yang kelima, konsep hermeneutika Al-Ghazali secara dekat berhubungan dengan keimanan dan teologis. Dan yang terakhir, pemahaman mengenai hadis dapat membantu kita mengetahui apa saja hadis yang digunakan Imam Al-Ghazali dalam bidang referensi yang dianut. Kita telah sampai sejauh ini dalam mereview buku Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali, maka akan sangat membantu kita dalam melihat kembali pemikiran-pemikiran yang tercantum dalam buku-buku tersebut dengan sebuah kesimpulan. Pada bab pertama, kita dapat melihat berbagai pemikiran yang menjadi latar belakang pada bab berikutnya. Yang kedua, kita melihat respon Kristen terhadap evolusi. Selanjutnya, pada bab 2, perspektif Islam tentang evolusi, menjelaskan tentang bagian pertama, kitab suci agama Islam dan evolusi, bagian kedua, pendapat Muslim tentang evolusi, dan bagian ketiga, teks lama dengan topeng baru, kekeliruan memahami teks-teks klasik Islam tentang evolusi. Pada bab 3, menyoroti berbagai ayat Al-Quran dan hadis yang digunakan untuk melihat fenomena alam perspektif Islam. Dan pada bab 4, kita melihat berbagai macam klasifikasi yang dapat membantu dalam pembahasan mengenai evolusi. Kelebihan pada buku ini menurut saya adalah pembahasan yang cukup mendalam mengenai evolusi, sains, dan berbagai aspek pemikiran. Dalam buku ini juga dilengkapi glosarium untuk membantu kita mencari makna kata-kata yang asing. Serta terdapat pula gambaran peta buku dan juga referensi yang tercantum dalam buku ini yang terdapat dalam tiap babnya. Namun, kekurangan dalam buku ini adalah dibutuhkan pemahaman yang cukup untuk memahami antara bab 1 dan bab lainnya. Sekian review buku Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern karya Syu'aib Ahmad Malik dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.